Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa illahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan juga para pemirsa di manapun Anda berada. Alhamdulillah di siang hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat media yang sama-sama kita cintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita lewat media ini, semoga Allah juga kumpulkan kita kelak di surga Allah Jalla fi'ula. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa asal penciptaan manusia dari tanah. Sebagaimana hadits yang sangat ma'ruf bahwa malaikat tercipta dari cahaya, kemudian jin tercipta dari ujung nyala api, dan manusia tercipta dari tanah. Jadi asal penciptaan kita dari tanah, Adam alaihi salatu wassalam. Dan kelak kita akan dikembalikan ke dalam tanah. Makanya kita lihat orang-orang yang meninggal dunia, maka mereka akan dikubur. Dan mereka akan dimasukkan ke liang lahat di dalam tanah. Akan tetapi ada peristiwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang meninggal tanah tidak mau menerimanya, sehingga setiap kali orang ini dikubur, maka tanah akan melemparnya kembali ke permukaan. Kenapa? Dan dosa apa dia? Sehingga bumi menolak dan tidak mau menerima jasadnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada dua kisah yang ingin saya kisahkan, mudah-mudahan jadi ibrah, pelajaran bagi kita. Kisah ini terdapat dalam Sahih Muslim dan juga terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, an Anas bin Malik qala kana minna rajulun min bani Najjar qad qara'a al-Baqarah wal Imran wa kana yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang di antara kami, kata Anas, yang tergolong dalam suku Bani Najjar, dan dia membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, bahkan hafal kedua surat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun menjadi sekretaris wahyu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian fantalaqa hariban hatta lahiqa bi ahlil kitab. Kemudian dia melarikan diri dan menjadi pemberontak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bergabung dengan ahli kitab. Kemudian farafa'uhu qalu hadza qad kana yaktubu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'ajabu bihi fama labisa an qasama Allahu unuqahu fihim fahafaru lahu fawarauhu fa asbahatil ardu qad nabadathu ala wajhiha thumma adu fahafaru lahu fawarauhu fa asbahatil ardu nabadathu ala wajhiha. Kemudian
ketika dia bergabung menjadi pemberontak dan bergabung dengan ahli kitab, mereka memberikannya kedudukan sangat penting dan berkata, orang ini adalah orang yang biasa menyalin wahyu dari Muhammad dan mereka sangat senang dengannya. Maka berlalulah waktu sampai Allah membuat dia meninggal dunia. Mereka menggali kuburan, kemudian menguburkannya di dalamnya. Tetapi mereka terkejut karena bumi telah membuangnya ke permukaan. Kemudian mereka menggali kuburan cukup dalam kedua kalinya, tetapi bumi pun tetap mengembalikan dan membuang ke permukaan. Kemudian mereka pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatnya bahwa jangan-jangan Muhammad dan para sahabat kemudian menggali kuburan ini, mengambil jasadnya kemudian melempar ke permukaan. Akhirnya kemudian mereka menggali ketiga kalinya dan galiannya cukup dalam sekali, tetapi sekali lagi bumi menolaknya dan mengembalikan jasadnya ke permukaan. Akhirnya mereka tahu bahwa ini bukan perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka pun kemudian fatarakuhu mambudan. Akhirnya mereka membiarkan jasad itu tidak dikubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kisah pertama. Jadi ada seorang laki-laki, dulunya seorang Nasrani. Kemudian masuk Islam. Kemudian dia menghafal dua surat yang luar biasa, Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Bukan hanya itu saja, karena dia pandai membaca dan menulis, maka dia pun menjadi sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencatat wahyu. Entah mengapa, tiba-tiba kemudian dia berbalik agama, kembali kepada agama semula. Dia pun menjadi Nasrani dan melakukan pemberontakan kepada Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pernah menjadi orang penting, penulis wahyu bagi Nabi SAW, tentu dihormati oleh kawan-kawannya sesama ahli kitab. Maka diberikan kedudukan yang sangat penting karena dia mengetahui rahasia Rasul dan juga para sahabatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang ini mati. Dan Nabi SAW berdoa agar bumi menolak jasad ini. Dan kita tahu bahwa doa Nabi SAW pasti mustajab. Apalagi dulunya dia seorang penulis wahyu. Kemudian dia berdusta bahwa Muhammad itu tahu apa-apa. Dia tahu kecuali apa yang ia tulis saja. Dia tidak paham bahwa wahyu itu dihafal Rasul. Allah letakkan di dadanya. Tapi dia mengaku di hadapan ahli kitab bahwa Muhammad la yadri illa ma katabtu. Dia tidak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tulis saja. Dusta atas nama Nabi SAW. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia pun meregang nyawa. Dia pun meninggal dunia. Maka teman-teman sesama ahli kitab menguburkan jasadnya. Subhanallah. Bumi menolak jasadnya. Setiap dikubur, jasadnya akan dilempar ke permukaan oleh bumi. Setiap dikubur, jasadnya dilempar ke permukaan ke bumi. Akhirnya sesama ahli kitab menyangka bahwa jangan-jangan ini siasat Muhammad dan juga para sahabat. Sengaja malam-malam mereka menggali, kemudian mengambil jasadnya dan melempar ke permukaan. Akhirnya ketiga kalinya mereka menggali kuburan cukup dalam, supaya jangan sampai ada satupun yang mampu menggalinya. Akhirnya kemudian dibuatlah lubang yang sangat dalam sekali, kemudian dimasukkan jasad itu ke situ, kemudian mereka jaga, tengah malam tiba-tiba jasad itu sudah berada di atas bumi. Dan mereka mengetahui bahwa ini bukan perbuatan Rasul, bukan perbuatan sahabat Nabi SAW. Tetapi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, al-jaza min jinsil amal. Bahwa setiap balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena dia pertama sudah murtad, yang kedua berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu
wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghu aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang jauh lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada kisahnya. Dan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan satu riwayat tentang asbab nuzul ayat ini. Dari Abdullah ibn Abi Hadrad radhiyallahu an, dia mengatakan, suatu ketika kami diutus oleh Nabi SAW dalam bentuk sariyah. Sariyah itu pasukan yang tidak diikuti Nabi SAW. Ketika itu Rasul memerintahkan beberapa orang untuk meneliti jalan, karena Rasul akan menyerang Mekah waktu itu, dalam Fathu Mekah. Jadi Rasul meminta beberapa para sahabat untuk meneliti jalan. Kelak kalau pasukan itu berat, maka sudah jelas jalannya. Akhirnya kemudian berangkatlah sariyah ini sampai kepada tempat namanya Idham. Maka keluarlah beberapa kelompok dari kaum muslimin, di antaranya itu ada Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i, kemudian ada Muhallim ibn Juthamah ibn Qais, dan yang lainnya. Lah, di antara sariyah itu ada namanya Al-Muhallib Al-Laythi. Al-Muhallib Al-Laythi. Muhallib Al-Laythi ini ikut dalam pasukan sariyah. Kemudian di perjalanan, ketika sampai di kabilah Idham, tiba-tiba kemudian lewat kepada seorang sahabat namanya Amir Al-Ashja'i radhiyallahu anhu yang sedang duduk-duduk bersama kambingnya. Lah rupanya Al-Muhallib Al-Laythi ini yang tergabung dalam sariyah pasukan yang diutus Rasul tanpa dipimpin Rasul, ada masalah pribadi dengan Amir Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Kemudian ketika rombongan ini lewat di Idham, kemudian berjumpa dengan Amir Al-Ashja'i. Amir Al-Ashja'i ini berusaha mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tetapi Muhallib Al-Laythi dan juga rombongan yang ikut sariyah itu tidak menjawab salamnya siapa? Amir Al-Ashja'i ini. Karena tahu bahwa Muhallib Al-Laythi ada masalah dengan Amir Al-Ashja'i radhiyallahu anhu ini. Entah mengapa kemudian cekcoklah keduanya. Muhallib Al-Laythi ini dengan Amir Al-Ashja'i yang berakhir dengan pembunuhan. Muhallib Al-Laythi akhirnya membunuh Amir Al-Ashja'i. Bukan hanya itu saja, diambil untanya. Kemudian diambil barang-barangnya. Kemudian mereka meneruskan tugasnya. Sampai akhirnya mereka pun pulang dan berjumpa dengan Nabi SAW. Rupanya Nabi SAW mengetahui peristiwa ini. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada Muhallib Al-Laythi, betulkah engkau membunuh Amir Al-Ashja'i? Maka dia mengatakan, iya Rasul. Aku membunuhnya karena ini dan itu dan banyak alasan. Tapi Nabi SAW tahu bahwa Amir Al-Ashja'i dibunuh dengan cara zalim. Dia bukan karena ada masalah-masalah yang lain sehingga harus dibunuh. Sehingga Nabi SAW murka. Kemudian Nabi SAW sampai mengatakan, wallahi ma ghafarallahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Walaupun riwayat yang tambahan ini ada yang melemahkan para ulama. Akan tetapi kemudian Nabi SAW pun memanggil keluarga Amir Al-Ashja'i, suruh damai. Apakah harus ada kisas?
Karena bagaimanapun dalam Islam membunuh dibunuh ataukah membayar diat. Akhirnya kemudian sepakat keluarga Amir al-Ashja'i minta bayar diat dengan membayar 100 ekor unta. Dikiranya setelah peristiwa diat ini Nabi SAW tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Sehingga Muhallib al-Aslami datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Istaghfirli ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku minta ampun. Maafkan diriku. Maka Nabi SAW tetap murka dan mengatakan, "Idhab la ghafarallahu lak." Pergilah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada kisah ini, ketika menjelaskan Al-Quran An-Nisa ayat 94 yang tadi saya baca, beliau mengatakan bahwa Muhallim Al-Laythi ini Allah Subhanahu wa taala wafatkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia sudah membunuh. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan hukuman kepada dia. Sehingga akhirnya ketika dia dikubur, tiba-tiba bumi melempar jasadnya kembali. Dikubur lagi, ternyata jasadnya sudah di atas permukaan bumi. Dan begitu seterusnya. Akhirnya terpaksa, dia pun fa'ulkiya baina jabalaini, dilempar di antara dua gunung, kemudian dilempari dengan batu. Dan begitulah cara menguburkannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Annal arda la tuqbal man huwa asyarru minhu." Annal arda la taqbal man huwa asyarru minhu. Sesungguhnya bumi itu tidak menerima manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan Muhallim al-Laythi ini. Walakin Allah arada an yuriyakum ayah fi qatlil mu'min. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya bahwa membunuh seorang mukmin ini bukan perkara ringan. Ini perkara besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bagaimana bumi menolak jasadnya Muhallim al-Laythi ini karena dia telah membunuh seorang mukmin, Amir al-Ashja'i radhiyallahu an. Walaupun sekali lagi sebagian para ulama mengatakan ada sebagian riwayatnya fihi nadhar, tetapi ada juga sebagian riwayat yang dihasankan atau disahihkan oleh sebagian para ulama. Akan tetapi yang ingin saya katakan sebagai nasihat dalam mukaddimah kajian di siang hari ini, di sini ada 3 poin yang harus Anda hindari. Pertama, jangan sampai murtad. Lihat bagaimana kisah yang pertama. Yang kedua, jangan berdusta atas nama Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja seseorang berdusta atas nama Nabi SAW, silahkan tempat duduknya di neraka. Kemudian yang terakhir, ingat darah seorang mukmin, darah seorang muslim itu sangat-sangat berharga dalam Islam. Karena bagaimanapun darah seorang muslim lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Kalau seandainya ada orang yang menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, jauh lebih berharga nyawa seorang mukmin daripada hancurnya Ka'bah yang kita tahu semuanya merupakan kiblat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, fal yatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas nasihat yang disampaikan di awal ATKJ ini. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Disilakan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081 901 010 106. Baik Ustaz, saya bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk nih Ustaz. Dari Ibu Raden di Tanjung Uban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran tetapi tidak paham panjang pendek huruf, apakah tetap mendapatkan kebaikan Ustaz? Iya, alhamdulillah. Apakah membaca Quran tanpa memperhatikan panjang pendeknya masih berpahala? Begitu pertanyaannya.
kita katakan bahwa panjang pendek dalam membaca Quran itu berkaitan dengan ilmu tajwid. Dan hukum ilmu tajwid sendiri adalah mustahab, sunnah bagi orang yang mampu mempelajarinya dan Allah mudahkan untuk mempelajarinya. Tetapi walaupun demikian, karena ini perkara sunnah tentu berpahala, maka saya anjurkan, walaupun Anda sekarang belum fasih membaca Quran, belum teliti panjang pendeknya, teruslah belajar. Karena Nabi SAW membedakan antara orang yang mahir membaca Quran, yang mampu membaca dengan tahsin dan tajwidnya, dengan orang yang mungkin bacaannya masih tertatih-tatih, masih belajar panjang pendeknya, makhrajnya dan begitu seterusnya. Nabi SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara, walladhi yatata'ta'u fihi kana lahu ajran." Kata Nabi SAW, orang yang mahir membaca Quran, baik tajwidnya, baik tahsinnya, makharijul hurufnya bagus, maka mereka bersama para malaikat yang safar ke sana kemari dalam rangka mencari kebaikan, mendoakan kebaikan, mendoakan ampun dari dosa-dosa kita. Tetapi orang-orang yang yatata'ta mungkin kurang bagus panjang pendeknya, masih belajar, ya, tetap dia dapat 2 pahala. Tentunya pahala karena kesungguhannya dan pahala karena bacaannya. Oleh karena itulah maka teruslah belajar, karena Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya. Semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Demikian juga untuk pendengar dan pemirsa yang lainnya. Baik, pertanyaan berikut datang dari Supriyadi di Tiban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, jika kita lupa sholat Isya dan baru ingat siang besoknya, apakah boleh kita sholat ketika ingat Ustaz? Iya, barang siapa yang lupa, kemudian tertidur, kemudian lewat dia beberapa sholat, apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian sholatnya gugur, ataukah dia sholat ketika ingat? Ada sebuah hadis yang masyhur di kalangan ahli fikih. Nabi SAW mengatakan, idza nama ahadukum an salatin aw nasiyaha falyusalli idza dzakaraha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tertidur atau lupa sehingga dia meninggalkan beberapa waktu salat, maka hendaklah dia salat ketika ingatnya. Ketika ingatnya. Maka tidak ada kafarah, kata Rasulullah, kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafar kecuali itu. Artinya ketika Anda tertidur umpamanya malam, kemudian bablas subuh gitu ya. Kemudian Anda bangun jam duha, berarti Anda lewat subuh gitu ya. Maka Anda langsung salat subuh. Sekalipun 2 waktu Anda, umpamanya Anda tertidur karena lelah letih setelah maghrib, tahu-tahu bangun di pagi hari jam 7 atau jam 8, otomatis kan 2 salat Anda terlewati itu, Isya dan subuh. Ya, kata para ulama, ketika Anda bangun Anda salat Isya, kemudian Anda salat subuh. Kata Nabi SAW, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah kecuali itu. Maka siapapun yang lupa ataupun tertidur karena sesuatu, kemudian dia meninggalkan salat, maka salatlah ketika terbangun, ataukah salat ketika ingat. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya, menjawab pertanyaan dari Bapak Supriyadi di Tiban ya. Semoga bisa dipahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ada pertanyaan lagi nih sudah masuk dari Ibu Cici di Jaringan, Bogor Barat. Mungkin ke Bogor Barat, mungkin Jasinga ini. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Afwan Ustaz, pertanyaan dari kawan. Apa hukumnya seorang istri tua menyuruh suaminya untuk menceraikan istri mudanya? Karena istri tua baru tahu suaminya menikah lagi. Ya, alhamdulillah. Bagaimana hukumnya istri tua memerintahkan suaminya menceraikan istri muda? Karena istri tua baru mengetahui bahwa suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuannya. Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Yang ingin saya nasihatkan kepada para suami dulu. Walaupun memang tidak ada syarat seorang suami itu menikah harus izin istri yang pertama. Akan tapi seorang laki-laki ketika hendak berpoligami, pertama hendaklah dia menyusun dulu program hidupnya. Karena ada orang yang tergesa-gesa berpoligami sementara ekonominya saja masih morat-marit, afwan, gitu ya. Sementara untuk menghidupi secara nafkah lahir istri pertama saja mungkin belum bisa, masih kekurangan gitu ya, apalagi punya anak-anak banyak. Kemudian juga mempersiapkan ilmunya. Mempersiapkan ilmu, karena bagaimanapun menikah itu sebuah ibadah. Dan menikah itu sesuatu yang sakral, perlu ilmu. Sebab kalau orang tidak punya ilmu, maka dia akan menabrak ke sana kemari. Akan banyak kezaliman di sana dan di sini. Maka perlu ilmu untuk mempersiapkan hal itu. Kemudian juga, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan seperti yang di pertanyaan tadi, istri tua baru tahu bahwa suaminya menikah lagi. Pertama, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau seorang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, ada kebingungan dalam urusan mereka. Tidak boleh. Artinya, ketika seorang mukmin atau mukminah sudah tahu bahwa hukum ini terdapat dalam Quran, terdapat dalam sunnah, maka jangan bimbang. Setiap perintah itu ada hikmahnya. Termasuk juga berpoligami. Dalam Islam ada. Allah mengatakan, fankihu al-ayyama minkum was-salihuna min ibadikum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Artinya bahwa ayat poligami ada dalam Quran. Dan perbuatan Nabi SAW juga demikian. Beliau memiliki istri 11, walaupun umatnya dibatasi dengan 4 saja. Artinya kita harus paham bahwa poligami ini hukum Islam. Ya, tidak boleh seseorang itu menolak. Ya. Kemudian yang kedua, seorang istri kalau sudah seperti itu maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh Anda meminta suami menceraikan istri keduanya, karena ini sudah takdir. Allah sudah takdirkan suami Anda menikah lagi. Doakan terbaik. Apalagi kalau suami Anda ini secara finansial, secara harta bisa, ya kan? Secara kemampuan dia bisa berpoligami, membagi nafkahnya gitu ya. Apalagi kemudian ada perkara-perkara lain, seperti umpamanya suami Anda ini besar syahwatnya yang Anda tidak bisa memberikan kebutuhannya, dikhawatirkan dia berzina, umpamanya gitu. Atau mungkin perkara lain Anda tidak punya anak, biar suami punya anak, punya keturunan. Karena bagaimanapun salah satu daripada hikmah pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Atau alasan yang lain gitu ya. Kalau memang ada sisi-sisi suami sudah sanggup, maka terimalah. Doakan terbaik. Ya, karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak boleh memerintahkan untuk menceraikannya. Ya. Tetapi kalau seandainya umpamanya nih, Anda ini anak banyak, kemudian ekonomi juga morat-marit gitu ya, untuk menghidupi Anda dan anak-anak saja pontang-panting ke sana kemari gitu ya. Tiba-tiba kemudian suami menikah lagi, ya.
Maka tidak mengapa kalau seandainya Anda ngomong sama suami gitu, kondisi kita aja seperti ini, kemudian engkau menikah lagi, apa tidak memadaratkan? Ya, memadaratkan kami dan keluarga gitu ya. Tapi kalau seandainya Anda menghadapi dengan pasrah, itu lebih baik. Berdoalah terbaik untuk suami, nasihati suami gitu ya. Kalau memang itu sudah terjadi, apalah yang harus dikatakan, karena sudah terjadi ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di balik ini semua ada hikmah dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya di Bogor Barat ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Baik, pertanyaan yang berikut datang dari Ibu Dena. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana bertobat dari sumpah? Ada sahabat Ana mengeluh suatu ketika dia marah kepada menantunya. Dia berkata kepada menantunya dan anaknya tidak akan bisa punya anak. Takdir Allah sampai hari ini sudah lebih dari 6 tahun belum punya anak juga. Bagaimana cara dia bertobat dari kata-kata seperti itu, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Adapun kafarah sumpah sendiri, sebenarnya dalam Al-Quran sudah jelas. Allah mengatakan, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, fakaffaratuhu it'am asyrati miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Artinya bahwa ayat tentang kafarah sumpah jelas, seseorang memberikan makanan atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin, ya kan? Atau kalau memang seseorang sanggup memerdekakan budak, ya memerdekakan budak gitu ya. Tapi mungkin perbudakan di zaman sekarang mungkin agak sulit gitu ya. Tetapi memberi makan atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin kan memungkinkan. Kalau tidak sanggup maka berpuasa 3 hari berturut-turut seperti itu. Tetapi apakah kemudian kasus yang tadi Anda sampaikan kepada kami tentang Anda mengutuk saudaranya gitu ya? Saudaranya betul. Ya, mengutuk menantunya gitu, berarti anaknya sendiri ya. Orang tua mengutuk anaknya sendiri sebenarnya. Menantunya kan bagian daripada anaknya gitu ya. Karena marahnya orang tua, akhirnya kemudian dikutuk anaknya dengan sumpah serapah gitu, bahwa kau tidak akan punya anak gitu ya. Pertama, Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya. Karena bagaimanapun terkadang menjadi doa. Apabila Anda kemudian mengucapkan kalimat buruk kepada anak Anda diaminkan para malaikat, apa yang terjadi? Ya, dan sekarang Anda sudah menyesal. Ternyata sumpah serapah Anda ini rupanya menjadi sebuah kenyataan. Sudah 6 tahun anak Anda tidak punya anak gara-gara Anda mengutuk seperti itu. Maka nasihat saya pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cabutlah sumpah serapah itu dengan cara memberi makan 10 fakir miskin atau memberikan pakaian terbaik kepada mereka atau puasa 3 hari berturut-turut, itu sebagai kafarah sumpahnya gitu ya. Kemudian berbaik sangkalah dengan anak. Hubungan baik kembali rapatkan dengan anak. Karena tentu Anda mengatakan seperti itu kan karena kemarahan orang tua kepada anak. Dan bagi anak-anak tentu harus hati-hati muamalah dengan orang tua. Karena bagaimanapun muamalah dengan orang tua, kalau tidak hati-hati, orang tua itu bisa mengucapkan kata-kata kasar, buruk yang menjadikan doa keburukan bagi anaknya. Intinya bahwa cobalah hubungan baik direkatkan kembali antara orang tua dan anak atau anak dengan orang tua, saling memaafkan. Ya, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan keturunan kepada Anda semuanya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mentakdirkan, pasti Allah akan berikan keturunan. Kalau belum, maka bersabarlah. Karena bagaimanapun orang yang tidak punya anak terkadang Allah sedang uji. Tapi berapa banyak orang yang bertahun tidak punya anak, tiba-tiba kemudian Allah berikan keturunan.
Dan itu juga ada sejarahnya, seperti Nabi Ibrahim sudah lama menikah, ya sudah tua pun, tapi dengan doa yang tidak berhenti akhirnya kemudian punya anak. Kemudian Nabi Zakaria dengan doa yang tidak berhenti terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya juga punya keturunan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga lisan, jangan sampai kemudian mudah mengucapkan sumpah serapah. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Bapak Ishak di Singapura. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada antum semua. Amin. Ana Ishak dari Singapura, soalan Ana, apakah jika hamba Allah itu berdosa dan kembali bertaubat berkali-kali, adakah Allah tidak membenarkan hambanya itu karena tidak istiqomah, Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang berdosa kemudian melakukan dosa lagi, bertobat, melakukan dosa lagi, bertobat, dan begitu seterusnya. Allah tidak pernah menutup pintu tobatnya. Allah tidak pernah menutup pintu tobatnya. Karena bukan syarat tobat itu tidak boleh mengulang dosa, mustahil. Manusia tidak mungkin mengulang dosa. Tidak mengulang dosa yang sama, dia akan mengulang dosa yang lain. Itulah sifat manusia. Karena dalam badan kita itu ada sesuatu yang wajib bermaksiat. Seperti apa? Mata memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, hidung mencium yang haram, terkadang lisan mengucapkan kalimat yang haram, hati juga sama, tangan juga sama, kaki. Ada hal yang tidak mungkin kita hindari, bahwa kita akan berbuat dosa. Tetapi kan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah bertobat. Karena Rasul yang mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan kan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang tobat, dan tidak mungkin orang bertobat kecuali harus berbuat salah. Sebab kalau seandainya Allah takdirkan semua manusia ini tidak ada yang berbuat dosa, pasti Allah akan binasakan semua orang tersebut dan Allah akan ganti dengan kaum yang berdosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah suka dengan orang-orang yang bertobat. Dan manusia tidak lepas dari kesalahan. Tetapi yang jelas bahwa berusahalah setiap Anda berbuat dosa. Kalau itu dosa kecil, Anda langsung istighfar. Kalau itu dosa besar, maka cepatlah taubatan nasuha dengan mengakui bahwa dosa itu adalah perbuatan dia. Ya, kemudian dan dia juga berjanji untuk tidak melakukannya. Dan kemudian juga dia mengikuti perbuatan dosanya dengan kebaikan itu. Karena bagaimanapun Rasul yang mengatakan wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, pasti akan kebaikan itu akan menghapuskannya. Dan teruslah istiqomah. Ya, istiqomah. Jadi kalau suatu ketika tergelincir lagi, bertobat lagi. Tergelincir lagi, bertobat lagi. Seperti itulah sebaik-baik seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak lepas daripada perbuatan dosa, tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita, Allah tidak pernah menutup pintu tobatnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya di Singapura, semoga bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Baik Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Datang dari penanya di Lumajang, Jawa Timur, dari Ibu Siti Masudas. Ibu Siti Masudah. Bismillah, saya mau tanya Ustaz, afdol yang mana nih Ustaz? Mengaminkan doa yang panjang lebar yang kita tidak paham artinya, tidak tahu artinya, biasanya setelah selesai sholat jamaah. Ataukah kita berdoa sendiri pendek tapi paham maksudnya? Demikian Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, alhamdulillah. Doa itu ada dua. Pertama, doa yang disebut dengan doa ibadah. Doa ibadah itu maksudnya doa rutinitas. Anda masuk kamar mandi, berdoa. Anda keluar kamar mandi, berdoa. Anda sebelum tidur berdoa. Setelah tidur
berdoa, setelah azan berdoa, setelah sholat wajib berdoa. Itu namanya doa rutinitas yang dibaca itu saja. Ya, itu saja. Habis sholat itu juga yang dibaca. Sebelum tidur itu juga yang dibaca. Ya, doa sebelum makan itu juga. Sesuatu yang rutin dibaca maka disebut doa ibadah. Ya, doa rutinitas namanya kan itu yang dibaca. Yang kedua ada doa masalah. Doa masalah ini doa kalau Anda ada masalah dengan keluarga, ekonomi, tetangga, anak-anak, orang tua, masalah dunia ya yang Anda hadapi gitu ya. Maka barulah Anda angkat kedua tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diselesaikan urusannya. Ingat, Allah yang mendatangkan masalah, Allah yang akan menghilangkan masalah. Jangan meminta menghilangkan masalah kepada selain Allah. Karena yang membuat masalah itu Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita harus yakin Allah yang membuat masalah, Allah juga yang akan mengangkatnya. Karena Allah ketika mengirim sebuah masalah dalam bentuk musibah kepada kita, itu macam-macam. Terkadang Allah hendak mengangkat derajat kita, terkadang Allah hendak menguji kita, terkadang Allah Subhanahu wa taala hendak mengadab kita, wallahu a'lam. Ya, mana satu, tetapi yang jelas bahwa setiap permasalahan itu pasti ada rentetan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah supaya Allah menyegerakan mengangkat masalah yang ada pada diri kita. Jadi kita lihat doa mana yang Anda maksud. Kalau Anda maksud adalah doa ibadah gitu kan, ya memang walaupun panjang harus dibaca, walaupun Anda tidak paham artinya pun harus dibaca. Ya, seseorang yang tidak paham artinya, seumpamanya habis sholat wajib kan di situ ada doa setelah sholat wajib. Anda tidak paham, tetap harus dibaca gitu walaupun tidak paham. Seperti Anda dalam sholat gitu kan, Anda tidak paham arti Fatihah, tetap wajib dibaca. Namanya doa rutinitas gitu. Tapi sebaiknya Anda pelajari artinya, Anda pelajari tafsirnya supaya paham gitu kan. Tetapi doa masalah kan sudah jelas. Memang Anda lagi terkena masalah, pasti Anda tahu masalah Anda. Dan doa masalah kan tidak harus berbahasa Arab. Ya, tapi kalau doa yang sifatnya ibadah, maka ada hal-hal yang tidak boleh diganti doa itu dengan bahasa Indonesia. Seperti umpamanya dalam sholat. Tidak bisa sholat diganti dengan bahasa Indonesia. Ya, memang sholat harus berbahasa Arab, ya harus dihafal doa-doa dalam sholat gitu ya. Karena itu bentuknya doa ibadah. Dan semua ibadah itu tersimpan doa ibadah. Semua ibadah, mau puasa, zakat, haji, semua doa, semua ibadah tersimpan doa ibadah. Maksudnya apa? Karena setiap ibadah itu ada doa di situ. Minimalnya diterima. Itu minimalnya ya. Ibadah. Beda dengan doa masalah. Doa masalah itu kan kalau ada masalah gitu ya. Adapun terkait dengan pertanyaan tadi, mana yang harus diaminkan gitu ya. Mana harus diaminkan? Ya, dua-duanya pun kalau perkara-perkara yang harus dibacakan amin di situ kita aminkan. Kalau ada tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk diaminkan, ya tidak perlu diaminkan gitu. Kalau doa masalah itu kan kita yang berdoa. Kita yang berdoa, kita pula yang mengaminkan gitu ya. Tapi kalau orang lain yang berdoa, lihat tempat-tempatnya. Ada tempat-tempat yang memang kita disuruh mengaminkan, ada tempat-tempat yang tidak disyariatkan untuk diaminkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya, menjawab pertanyaan dari penanya di Lumajang. Semoga bisa dipahami baik oleh penanya juga bagi pendengar dan pemirsa yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada di seluruh dunia. Di penghujung program ATKJ Anda Tanya Kami Jawab, kembali kita akan mendengarkan lagi nasihat penutup untuk program ini. Fantastis. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kalau di awal tadi kita menceritakan tentang beberapa orang di zaman Rasul yang bumi menolaknya. Sekarang kita akan bercerita kebalikannya. Bumi justru melindungi jasad ini. Ada seorang sahabat namanya Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu. Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu. Dia terlibat dalam peperangan kali bersama Rasul. Perang yang luar biasa. Pertama perang Badar. Yang kedua perang Uhud. Dan dia terkenal keberaniannya. Dan dia orang yang
termasuk yang istiqomah dalam perang Uhud ketika kaum muslimin banyak berlarian gara-gara isu kematian Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebar orang-orang musyrik. Karena ketika itu Ibnu Alqamah berhasil membunuh Mus'ab ibn Umar, seorang sahabat Nabi. Sementara Mus'ab bin Umar itu wajahnya mirip dengan Nabi. Sehingga ketika Mus'ab bin Umar terbunuh oleh Ibnu Alqamah ini, disangkanya Nabi terbunuh. Padahal yang terbunuh adalah Mus'ab ibn Umar. Tersebarlah berita hoax, Nabi terbunuh. Sehingga banyak para sahabat yang tunggang langgang. Nah, salah satu sahabat yang tidak lari dan tetap dalam peperangan adalah Asim ibn Thabit. Ya. Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan beberapa rombongan kabilah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi mengirim kepada mereka para hufadzul Quran, para penghafal Quran. Ya, ada yang mengatakan bahwa dua kabilah namanya Idhal dan Qoroh. Ada dua kabilah namanya kabilah Idhal dan yang kedua kabilah Qoroh. Dua kabilah ini minta kepada Rasul diutus kepada mereka para penghafal Quran. Maka Nabi SAW mengutus kepada mereka beberapa para sahabat, pakar-pakar Quran. Di antaranya Marsad ibn Abi Marsab, kemudian Hamzah ibn Abdul Muttalib, kemudian di antaranya adalah Asim ibn Thabit yang kita akan kisahkan. Ini di antara sahabat-sahabat yang dikirim Nabi SAW, ada yang mengatakan 10 orang yang dikirim itu, tetapi Allah takdirkan semua dibunuh, dikhianati. Jadi sahabat-sahabat ini dikhianati. Jadi kabilah ini bukan hendak mendatangkan para penghafal Quran, tetapi sengaja hendak membunuh para sahabat. Maka semua mati. Termasuk Khubayb ibn Adi yang kisahnya sangat ma'rufun, selamat tetapi kemudian tertangkap dan dijual, akhirnya dibunuh juga. Lah, salah satunya ada seorang wanita yang dendam dengan Asim ibn Thabit ini, gara-gara Asim ibn Thabit ini banyak membunuh keluarganya di perang Uhud. Dan wanita jahat ini mengatakan kepada kabilah yang menangkap Asim ibn Thabit dan membunuhnya, aku beli jasadnya, aku akan mutilasi dia. Aku akan beli jasadnya, aku akan mutilasi karena aku dendam dia kepada dia karena sudah membunuh banyak keluargaku, katanya. Subhanallah. Maka orang-orang ini mengatakan jasadnya ada di kebun, di hutan. Ketika hendak diambil jasadnya, tiba-tiba tawon datang dari mana-mana. Lebah datang dari mana-mana, mengerubungi jasad Asim bin Thabit ini. Sehingga mereka tidak berani mengambilnya. Dekat pun tidak berani. Akhirnya mereka pun menanti, boleh jadi mungkin lebah itu akan hilang di malam hari. Ketika mereka melihat di malam hari, lebah masih banyak di situ. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebah menjaga jasadnya Asim bin Thabit. Kemudian mereka pun menanti keesokan harinya. Subhanallah. Tiba-tiba keesokan harinya terjadi banjir lumpur. Kemudian banjir lumpur ini menyelamatkan jasadnya Asim sehingga akhirnya terpendam bumi. Dan orang-orang tidak mengetahui di mana jasadnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi jasad Asim bin Thabit sehingga tidak jadi dimutilasi oleh wanita musyrikah yang dendam kepada Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu. Lihat, ada orang-orang yang ditolak bumi, tapi ada juga orang-orang yang justru bumi melindunginya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai bumi menolak kita. Dan sebaliknya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan bumi menerima jasad kita sebagai manusia yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Saya kembalikan ke moderator, fal yatafadhal mashkur.